wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cynthia, Nananda Salva, saya Keisha Florencia, Saya Oli Syafina. Saya Panjalo Tadi. Saya Muhammad Fahri. mari simak penjelasan dari kami. Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai dengan 1918 disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan yang dapat dibagi menjadi sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sebab tersebut. Sebab umum 1. Militerisme. Negara-negara besar di Eropa, terutama Jerman, Inggris, dan Prancis membangun kekuatan militer yang besar dan berusaha menunjukkan kekuatan militer mereka. Persaingan dalam pengembangan senjata dan angkatan bersenjata menciptakan ketegangan antara negara-negara tersebut. 2. Imperialisme. Persaingan antara negara-negara besar untuk menguasai koloni dan wilayah di luar Eropa, terutama di Afrika dan Asia, menciptakan konflik kepentingan. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka di seluruh dunia, yang menambah ketegangan antar mereka. 3. Nasionalisme. Nasionalisme yang tinggi di berbagai negara, terutama di negara-negara seperti Serbia, Italia, dan Jerman, menyebabkan kecenderungan untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Di wilayah Balkan, nasionalisme yang berkembang menyebabkan ketegangan antara kelompok etnis seperti yang terlihat pada konflik Serbia, Austria, Hungaria. 4. Aliansi. Negara-negara Eropa terbagi dalam dua blok aliansi utama, yaitu Sekutu Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Italia dan Amerika Serikat, dan blok sentral, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Sistem aliansi ini meningkatkan potensi konfrontasi karena satu konflik kecil bisa melibatkan banyak negara. Yang terakhir, krisis diplomatik dan ketegangan politik. Ketegangan politik dan serangkaian krisis diplomatik yang terjadi di Eropa sebelum perang, seperti krisis Maroko dan Perang Balkan, menciptakan ketegangan antar negara dan memperburuk hubungan internasional. Sebab khusus. 1. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia, pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, menjadi pemicu langsung dari pecahnya Perang Dunia Pertama. Pembunuhan ini menyebabkan Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia yang akhirnya berujung pada deklarasi perang. 2. Reaksi dan mobilisasi cepat. Setelah pembunuhan tersebut, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Negara-negara yang terlibat dalam aliansi mulai merespon secara cepat. Rusia mendukung Serbia, sedangkan Jerman mendukung Austria-Hungaria. Ini memicu rantai deklarasi perang antar negara yang terlibat dalam sistem aliansi, sehingga konflik lokal berubah menjadi perang dunia. Sebelum mengetahui mengenai latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai sejarah Perang Dunia Pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Perang Dunia Pertama itu? Perang Dunia Pertama adalah perang antara dua kekuatan besar Eropa. Perang dunia ini dimulai pada tahun 1914, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang Dunia Pertama melibatkan dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu blok Sekutu dan blok Sentral. Dengan kemenangan pada blok Sekutu pada akhir Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah salah satu perang yang membawa pengaruh global di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Lantas, apa sih latar belakang Perang Dunia Pertama itu? Yang pertama adalah tumbuhnya jiwa atau sikap nasionalisme di kalangan warga negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, Italia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah industrialisasi di negara-negara Eropa. Pada saat itu, perkembangan industrialisasi terutama di negara Inggris dan Jerman mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentunya hal ini akan menjadikan negara itu saling berebut daerah, penanaman modal, penghasil bahan baku, dan pemasaran. Tak jarang juga, negara-negara ini melakukan penjajahan di negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan besar, demi mendukung industrialisasinya.
Yang ketiga adalah pembentukan aliansi antar negara demi memperkuat pengaruh politik dan militer. Pada saat itu, pembentukan aliansi antar negara terciptanya dua kekuatan besar, yaitu blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan yang kedua adalah blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Italia serta Austria-Hungaria. Yang keempat adalah situasi politik di kawasan Eropa. Situasi politik di kawasan Eropa pada saat itu sangatlah labil dan tidak tentu. Hal ini karena setiap negara melakukan perlombaan persenjataan yang akan dibahas selanjutnya, serta pembentukan aliansi demi pengaruh politik dan militer yang semakin kuat untuk menjaga dirinya apabila diserang oleh negara lain. Nah, yang kelima adalah pembangunan militer di negara Eropa secara besar-besaran. Pada saat itu, yang sangat terkenal dalam perlombaan pembangunan militer ataupun senjatanya adalah Jerman dan Inggris. Dua negara ini saling berlomba dalam kekuatan militer, dalam menciptakan berbagai alat pertempuran dalam perang seperti kapal laut. Salah satu kapal laut yang dimiliki oleh Inggris yang sangat canggih pada masa itu adalah HMS Dreadnought, yaitu kapal tempur laut. Yang terakhir adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh seorang pemuda Yugoslavia. Hal ini menjadikan salah satu faktor terkenal latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama di Eropa. Pada awal abad ke-20, Eropa mengalami ketegangan politik, perlombaan senjata, dan persaingan ekonomi. Perlombaan senjata ini membuat negara-negara Eropa meningkatkan anggaran militer dan membangun kekuatan militer yang besar. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama pada awal abad ke-20, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia berebut pengaruh dan koloni di Afrika dan Asia. Peristiwa penting pada abad ke-20 yaitu yang pertama adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada tahun 1914, yaitu pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria oleh seorang nasionalis Serbia. Yang kedua, yaitu ultimatum Austria-Hungaria pada tahun 1914, yaitu mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Dan yang ketiga adalah invasi Jerman ke Belgia pada tahun 1914, yaitu Jerman melanggar netralitas Belgia. Perang Dunia I, juga dikenal sebagai Perang Besar, adalah salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah dunia yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Namun, apa yang sebenarnya memicu perang ini? Untuk memahami penyebabnya, kita perlu melihat jauh ke dalam kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Eropa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Eropa saat itu didominasi oleh kekuatan besar yang bersaing untuk supremasi. Keseimbangan kekuasaan antar negara menjadi semakin rapuh. Para pemimpin negara besar ini memiliki ambisi dan agenda politik masing-masing yang terkadang saling bertentangan. Di antara kekuatan-kekuatan besar, terdapat jaringan aliansi yang rumit dan persaingan imperial yang memanas. Dua blok besar terbentuk, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, serta blok sekutu yang dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Inggris. Sementara itu, kekuatan besar Eropa bersaing untuk menguasai lebih banyak wilayah di luar negeri, terutama di Afrika dan Asia. Persaingan imperial ini menciptakan ketegangan tambahan. Salah satu wilayah yang menjadi pusat ketegangan internasional adalah Balkan. Di sana, nasionalisme semakin kuat di kalangan etnis-etnis yang ingin merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Austria-Hungaria dan Ottoman. Titik kritis yang memicu Perang Dunia Pertama terjadi pada 28 Juni 1914 ketika pewaris tahta Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia
Gavrilo Princip di Sarajevo. Setelah pembunuhan tersebut, Austria-Hongaria dengan dukungan dari Jerman memberikan ultimatum keras kepada Serbia. Ketika Serbia menolak sebagian dari syarat tersebut, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Sistem aliansi mulai bekerja, dan negara-negara besar lainnya ikut terlibat dalam konflik yang lebih besar. Pada Agustus 1914, perang telah menyebar ke seluruh Eropa. Apa yang awalnya tampak sebagai konflik regional kini telah berubah menjadi perang global yang melibatkan negara-negara dari seluruh penjuru dunia. Perang Dunia Pertama mengubah wajah dunia selamanya. Konflik ini tidak hanya menewaskan jutaan orang, tetapi juga mengubah batas-batas negara, menggulingkan kekaisaran besar, dan menciptakan kondisi yang pada akhirnya mengarah pada Perang Dunia Kedua. Penyebabnya begitu kompleks, mulai dari aliansi, imperialisme, nasionalisme, hingga persaingan militer. Semua faktor ini membentuk bom waktu yang akhirnya meledak pada tahun 1914. Jalan Perang Dunia I. 1. Awal perang pada tahun 1914, deklarasi perang. Perang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 ketika Austria dan Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. 2. Eskalasi dan perang total pada tahun 1915 sampai 1916. Perang parit di front barat, kedua belah pihak melancarkan serangan besar-besaran seperti pertempuran Ypres dan pertempuran Verdun pada tahun 1916, tetapi dengan korban jiwa sebesar dan sedikit kemajuan. 3. Titik balik. Pada tahun 1917, revolusi Rusia kalahkan di medan perang dan masalah internal menyebabkan revolusi Rusia pada tanggal 1917, Tsar digulingkan dan pemerintahan Bolshevik atau komunis menarik Rusia dari perang melalui perjanjian Brest-Litovsk pada tahun 1918. 4. Akhir perang. Pada tahun 1918, serangan musim semi Jerman meluncurkan serangan besar-besaran di front barat pada awal 1918 untuk memanfaatkan keluarnya Rusia dari perang. Namun mereka gagal mencapai kemenangan. Selanjutnya ialah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berakhir melalui serangkaian peristiwa diplomatik, militer, dan politik yang akhirnya membawa pihak-pihak yang bertikai kepada penghentian perang. Yang pertama, melemahnya blok sentral. Yang kedua, revolusi di Rusia. Ketiga, intervensi Amerika Serikat. Yang keempat, gencatan senjata. Yang kelima, Konferensi Perdamaian Paris 1919. Avez-vous entendu la nouvelle? C'est vraiment en train de se passer. Un armistice signé ce matin. La guerre se terminera à 11h. Ah, c'est pas sérieux. Il y aura de la soupe. De la soupe chaude. Donc, pour l'amour de Dieu, ne vous faites pas tuer, hein?
Hey, c'est fini. La guerre se terminera à 11 heures. Il y aura de la soupe chaude pour nous tous. On rentre à la maison. Alors, ne vous faites pas tuer, hein? Il y aura de la soupe. Wenn der Krieg vorbei ist, wird alles anders. Alles endet, was beginnt. Segreter. Ich freue mich nur auf eins. Meine geliebte Imelda. Sie ist dein Freund? Sie sieht ja aus wie meine Großmutter. Ja. Ich sag dir, worauf ich mich freue. Frisches Bettzeug. Was zum Teufel? Halt! Rückplatz! Rückplatz! Halt! Geht zurück! Stopp! Der Krieg ist vorbei! Zurück! Zurück! Don't be a fool. Get down! Les Allemands, ils sont partis. Vous vous joindrez à nous. La guerre se termine à 11 heures.
Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 membawa dampak besar bagi dunia dan Indonesia. Dampak globalnya yaitu 1. Keruntuhan kekaisaran besar, 2. Perubahan sosial dan ekonomi, 3. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, 4. Perubahan sosial dan kesejahteraan. Dampak bagi Indonesianya yaitu 1. Perubahan dalam kolonialisme, 2. Keterlibatan Indonesia dalam perang, 3. Ekonomi Indonesia. Untuk lebih lanjut, simak video-video berikut. Yang pertama adalah dampak Perang Dunia Pertama bagi Indonesia pada bidang politik. Yang pertama, munculnya organisasi nasional. Munculnya organisasi nasional ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pergerakan nasional di Indonesia dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Contoh organisasi pergerakan nasional di Indonesia adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij serta Indische Vereniging. Yang kedua adalah setelah berakhirnya Perang Dunia I, para cendekiawan di Indonesia mulai menyebarkan paham-paham yang bersangkutan dengan demokrasi dan nasionalisme di Indonesia dengan berbagai cara ke masyarakat. Salah satu contoh dalam menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme adalah melalui organisasi nasional maupun perserikatan. Dan yang terakhir adalah kemenangan negara blok sekutu yang menganut paham demokrasi dan nasionalisme meningkatkan popularitasnya, sedangkan paham aristokrasi kerajaan yang dianut oleh negara-negara blok sentral yang kalah dalam Perang Dunia Pertama tenggelam seketika oleh eksistensi paham demokrasi dan nasionalisme negara blok sekutu. Yang kedua adalah dampak Perang Dunia Pertama bagi Indonesia pada bidang ekonomi. Dalam dunia perdagangan, pelayaran, dan komunikasi serta kegiatan ekspor dan impor mengalami gangguan. Sektor-sektor perdagangan tersebut mengalami keterhambatan. Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia, apalagi pada saat itu Indonesia sedang dijajah juga oleh Belanda. Yang kedua, terjadi kenaikan harga barang-barang di Indonesia dan merosotnya kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat Indonesia dan dari Belanda sebagai negara penjajah. Hal ini karena dipotongnya anggaran belanja yang diterima oleh Indonesia untuk kesejahteraannya. Tentunya hal ini karena faktor dari terganggunya kegiatan perekonomian yang disebabkan akibat Perang Dunia Pertama tersebut. Yang ketiga, perkembangan industri di Indonesia mengalami gangguan dan menghambat berbagai proses produksi yang dilakukan oleh pihak industri dalam memproduksi barang-barang. Hal ini karena bahan-bahan yang diimpor dari luar negeri mengalami keterlambatan, terhambat, dan sebagainya. Hal ini tentunya sangat mengganggu proses produksi di Indonesia. Salah satu dampak Perang Dunia I di bidang hubungan internasional juga. Dan yang terakhir adalah dengan turunnya barang-barang yang diimpor dari luar negeri, justru hal ini berdampak positif bagi pengusaha dalam negeri di Indonesia. Para pengusaha Indonesia mengalami peningkatan dan keuntungan yang diperoleh dari bidang ekonomi atau usaha yang mereka jalankan. Yang ketiga adalah dampak Perang Dunia Pertama bagi Indonesia di bidang sosial. Yang pertama adalah masyarakat di Indonesia semakin tidak sejahtera karena pengurangan anggaran yang dikeluarkan pemerintah Belanda untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terhambat dan terganggunya bidang ekonomi yang membuat Belanda merugi. Yang kedua, timbulnya perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Eropa yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang semakin miskin dan mengalami kelaparan akibat penjajahan, ditambah pengaruh dari Perang Dunia Pertama yang berimbas sangat fatal. Dan yang terakhir adalah para pengusaha Indonesia mengalami keuntungan yang berlipat ganda dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini karena terganggunya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, sehingga para pengusaha Indonesia diuntungkan akan hal ini, sehingga dapat hidup dengan sejahtera dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia lainnya. Dan yang terakhir adalah dampak Perang Dunia Pertama pada bidang pemerintahan. Perang Dunia Pertama mengakibatkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diblokade oleh blok sekutu. Hal ini tentunya menghambat informasi dan terputusnya komunikasi antara negara Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Dengan terputusnya komunikasi antara negara Belanda dengan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia mengakibatkan terjadinya kelonggaran dalam menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Hal ini tentunya dampak positif Perang Dunia Pertama bagi Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kekuasaan lebih tinggi lagi dalam menjalankan kebijakannya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.